Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pembelajar, saya Yeti Nur Izati. Kali ini kita akan membahas tentang validitas dan reliabilitas penelitian. Di sini yang akan dipelajari adalah bagaimana seorang peneliti menghasilkan data yang valid dan reliable, baik menggunakan pendekatan kualitatif maupun kuantitatif. Kita mulai dari yang pertama, yaitu validitas untuk data kualitatif. Keabsahan data kualitatif dapat diuji dengan melihat apakah objektif, sahih, dan andal. Kesahihan atau validity bisa dibedakan menjadi sahih secara internal dan sahih secara eksternal. Masing-masing uji keabsahan data kualitatif kita bahas satu persatu. Objektivitas atau confirmability. Adapun syarat minimum suatu data kualitatif agar memenuhi kriteria objektivitas adalah: yang pertama, desain penelitian dibuat secara baik dan benar. Yang kedua, fokus penelitiannya tepat. Yang ketiga, kajian literatur yang digunakan adalah relevan. Yang keempat, instrumen dan cara pendataannya akurat. Yang kelima, teknik pengumpulan data sesuai dengan fokus permasalahan penelitian. Yang keenam, analisis data dilakukan secara benar. Yang ketujuh, hasil penelitian bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Jadi di sini objektivitas dilihat dari seorang peneliti yang melakukan penelitian, mulai dari merencanakan penelitian, yaitu desain penelitian, kemudian proses penelitian, sampai kepada hasil penelitian. Sahih secara internal atau credibility. Ada 7 teknik pemeriksaan agar data kualitatif adalah kredibel, yaitu valid secara internal. Yang pertama, perpanjangan waktu penelitian. Yang kedua, ketekunan pengamatan. Yang ketiga, triangulasi. Yang keempat, diskusi teman sejawat. Yang kelima, analisis kasus negatif. Yang keenam, tersedianya referensi. Yang ketujuh, member check. Satu persatu kita bahas berikutnya. Agar data kualitatif yang diperoleh adalah kredibel, maka seorang peneliti kualitatif dapat memperpanjang waktu penelitiannya, yang awalnya adalah dilakukan selama sebulan, kemudian diperpanjang dengan menambah waktu misalnya 1 minggu atau 2 minggu ke depan. Adapun kegunaan dari perpanjangan waktu penelitian adalah untuk menguji adanya ketidakbenaran informasi yang diperoleh, serta keterbukaan peneliti terhadap pengaruh ganda, yaitu faktor kontekstual dan faktor fenomena sosial yang ditelitinya. Kemudian peneliti kualitatif bisa juga melakukan pengamatan secara mendalam, atau di sini adalah meningkatkan ketekunan pengamatan, yaitu untuk menemukan fenomena sosial secara mendalam dan rinci. Peneliti kualitatif juga bisa melakukan triangulasi, yaitu pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Cara pelaksanaan triangulasi yang pertama adalah triangulasi sumber, yaitu dengan menggunakan beberapa sumber sebagai respondennya, yaitu dosen, pengamat pendidikan, mahasiswa, orang tua, apabila peneliti melakukan penelitiannya adalah tentang pendidikan di sekolah. Triangulasi cara, yaitu di sini menggabungkan berbagai macam teknik atau cara pengumpulan data di lapangan, yaitu bisa menggabungkan dengan teknik wawancara, observasi, dokumentasi, ataupun menggunakan angket. Yang ketiga, triangulasi waktu, yaitu di sini peneliti melakukan penelitiannya di berbagai waktu, yaitu bisa pagi, siang, sore, ataupun malam.
Selain itu, agar data kualitatif adalah kredibel, maka seorang peneliti bisa melakukan diskusi dengan teman sejawatnya, yaitu mengekspos hasil penelitiannya dalam bentuk diskusi analitik baik dengan dosen pembimbing, penguji, ataupun rekan-rekan sejawat. Peneliti kualitatif juga bisa menggunakan kasus negatif, yaitu peneliti menemukan kasus yang bertentangan dengan informasi yang telah ditentukan. Peneliti kualitatif juga bisa menggunakan referensi yang mendukung kepercayaan penelitian, seperti foto, handycam, tape recorder, HP kamera, dalam kegiatan observasi maupun wawancara yang dilakukan di lapangan. Peneliti kualitatif juga bisa melakukan member check, yaitu pengecekan data dari pemberi data yang dikoreksi dari segi pandangan situasi mereka. Transferability and reliability. Menurut Danim, kriterium kesahihan eksternal atau transferability meminta peneliti kualitatif untuk menghasilkan penelitian yang dapat mendeskripsikan rekonstruksi realita secara lengkap dan detail, sebagaimana dikonstruksi oleh responden penelitian. Transferability merupakan persoalan empiris yang bergantung dengan kesamaan konteks antara peneliti dengan pembaca. Dalam hal ini, transferability adalah menuntut kesamaan pemahaman antara apa yang ditulis oleh peneliti dengan apa yang dibaca oleh pembaca. Berikutnya adalah pengujian keterandalan atau reliability dilakukan dengan mengaudit proses jalannya penelitian secara keseluruhan. Jika dua atau beberapa kali penelitian dengan fokus masalah yang sama diulang penelitiannya dalam satu kondisi yang sama dan hasil yang esensialnya sama, maka dikatakan reliabilitasnya tinggi. Jadi dalam hal ini, penelitian dikatakan reliable apabila ada beberapa orang peneliti yang meneliti masalah yang sama, maka akan menghasilkan hasil yang esensialnya sama. Validitas instrumen untuk data kuantitatif. Karakteristik validitas instrumen adalah yang pertama, menunjuk kepada hasil dari penggunaan instrumen. Yang kedua, menunjukkan suatu derajat atau tingkatan, yaitu validitasnya tinggi, sedang, atau rendah. Yang ketiga, memiliki spesifikasi, jadi tidak berlaku umum. Adapun macam-macam validitas instrumen adalah yang pertama, validitas isi atau content validity, yakni berkenaan dengan isi dan format dari instrumen. Yang kedua, validitas konstruk atau construct validity, yaitu berkenaan dengan struktur dan karakteristik psikologis aspek yang akan diukur dengan instrumen. Yang ketiga adalah validitas kriteria atau criterion validity, yakni berkenaan dengan tingkat ketepatan instrumen mengukur segi yang akan diukur dibandingkan dengan hasil pengukuran instrumen lain yang menjadi kriteria atau kriteria standar. Disebut juga dengan validitas empiris atau validitas prediksi. Uji validitas dan reliabilitas instrumen. Uji validitas instrumen adalah sejauh mana instrumen penelitian mampu mengukur dengan tepat konstruk variabel yang ditelitinya. Pengujian validitas instrumen dengan menggunakan teknik Alpha-Cronbach atau korelasi produk momen bisa digunakan dengan bantuan SPSS. Nilai validitas butir soal yang di atas 0,3 adalah nilai yang dapat diterima. Butir soal yang nilai validitasnya kurang dari 0,3, maka dikeluarkan dari butir soal instrumen. Hanya butir soal yang valid yang akan masuk ke uji reliabilitas. Reliabilitas instrumen adalah berkenaan dengan tingkat keajegan
atau ketetapan hasil pengukuran instrumen. Uji reliabilitas bisa menggunakan SPSS. Apabila nilai korelasinya 0,6 sampai 0,8, maka dikatakan reliabilitasnya cukup tinggi. Dan 0,8 sampai 1, maka dikatakan reliabilitasnya tinggi. Untuk menguji reliabilitas instrumen bisa dengan menggunakan yang pertama adalah metode test-retest, yaitu uji coba dilakukan 2 atau 3 kali pada sampel yang sama. Kemudian hasilnya diuji dengan korelasi produk momen. Bila signifikan, maka dikatakan instrumennya reliable. Yang kedua adalah metode paruh, yaitu uji coba dilakukan sekali di mana skor dari butir pertanyaan ganjil dikorelasikan dengan skor genap dengan menggunakan korelasi produk momen. Bila signifikan, maka instrumen dikatakan reliable. Demikianlah pembahasan kita tentang validitas dan reliabilitas penelitian. Semoga bermanfaat bagi peneliti ataupun calon peneliti agar memperoleh datanya valid dan reliable di lapangan, baik itu menggunakan pendekatan kuantitatif maupun kualitatif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.